Welcome to Future Vibe Podcast bersama Pratnyamat, podcast edukatif dan inovatif bersama generasi muda Bali. Nah, jadi spesial pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ya, jadi generasi muda Bali dari SMA Negeri 1 Gianyar. Ya, jadi Jegek Bagus Dosman 2025. Nah, belum kenal, maka kita belum sayang juga. Jadi ada baiknya kita kenalan dulu nih buat kakak-kakak cantik dan ganteng di depan kita. Mungkin bisa dimulai dari kakak yang cowok dulu. Boleh, silakan kenalan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan Kak, saya Nakaniman Subriana atau akrab disapa Brian. Saya juga termasuk dalam sebutan Jegek Bagus Dosman tahun 2025. Oke, salam kenal Kak Ya, salam Brian. kenal Kak. Oke, lanjut lagi buat kakak yang cewek. Oke, jadi terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Puturani Harmoni, akrab dipanggil Rani. Semeton dari Jegek Bagus Dosman 2025. Oke, halo Rani. Ya, jadi ini anak-anak muda. Ya, jadi nanti kita akan kuliti nih lebih dalam lagi gimana sih tantangan maupun perjalanan mereka dalam proses seleksi Jegek Bagus Dosman. Karena kan kita tahu bersama kalau Jegek Bagus itu pasti pemilihannya itu super ketat. Dan pasti orang-orangnya orang-orang yang memang berprestasi di bidangnya seperti itu. Oke, kita mulai aja langsung. Ya, kita pengen tahu nih, karena kan di podcast Pratnya ini sendiri, kita benar-benar mengundang narasumber yang memang itu anak muda, anak sekolahan, yang memang dia punya motivasi nih. Karena kan di zaman sekarang memang nggak semua anak muda seperti itu. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, tentunya pasti banyak hal, baik itu negatif maupun positif. Nah, dari podcast inilah kita benar-benar mau mengangkat bagaimana era digital ini bermanfaat lah untuk kepribadian kita satu sama lain. Nah, oke. Sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan nih? Sudah siap. Oke, jadi nanti kita santai aja. Jadi kalau ada pertanyaan yang mungkin terasa berat, boleh nanti nggak dijawab nggak apa-apa. Ya, jadi nanti santai aja. Kalau ada memang hal-hal yang mungkin bikin nggak nyaman atau gimana, nanti boleh disampaikan. Ya, mungkin yang pertama yang mudah-mudah dulu. Nah, nanti jawabnya itu gantian. Boleh antara Rani dulu, baru Brian, atau Brian dulu, baru Rani. Ya, Oke, pertanyaan yang pertama. Nah, seperti yang tak sampaikan tadi, tantangan nih. Karena kita benar-benar kayak, apalagi aku nih, sebagai marketing gitu kan, jarang, termasuk pas masih muda tuh jarang lah ikut Jegek Bagus tuh jarang. Ya karena emang gak jegek juga sih ya. Ya jadi kita itu lebih ke, kalau aku pribadi lebih ke eksekutor. Jadi kayak jarang lah ikut yang versi formal kayak gitu. Mungkin bisa diceritain sedikit apa sih tantangan kalian atau mungkin di awal motivasi deh. Kenapa mengikuti Jegek Bagus itu? Mungkin dari Brian bisa. Oke, dari saya kayak. Boleh. Oke, kalau ditanya perihal tantangan, itu pastinya tantangan datang dari diri sendiri, Kak. Karena pasti semua langkah yang kita lalui di Jegek Bagus Dosman, langkah yang kita ambil saat ini itu berawal dari keraguan. Yang mana waktu itu saya masih muda banget, yang mana saya masih kelas 10, yang mana baru SMA. Banget SMA. Iya, baru banget SMA, Kak. Jadi pertama kali saya merasa termotivasi itu karena waktu SMP sebetulnya saya pernah berpartisipasi dalam perlombaan yang diadakan oleh OSIS Dosman, Kak. Yaitu Mekdos. Kalau teman-teman boleh kepoin juga Instagram Mekdos atau Instagram OSIS Dosman, kita boleh dikepoin. Nah, kalau waktu itu saya berpartisipasi dalam lomba storytelling, Kak. Lalu pada saat lomba tersebut yang memandu acaranya adalah Jegek Bagus Dosman. Oh gitu. Jadi pertama kali saya melihat dan juga pertama kali saya merasa terpukau lah dengan kakak-kakak sebelumnya. Jadi dari sana saya merasa termotivasi dan saya merasa tertarik juga untuk bergabung ke Semeton Jegek Bagus Dosman. Karena saya rasa kalau saya bergabung ke Semeton Jegek Bagus Dosman, saya bisa dapat banyak kesempatan termasuk hadir ke podcast sekarang, Kak. Jadi saya senang banget juga dapat diundang ke podcast dari Pratnyamat, diundang bareng kakak, ngobrol bareng kakak, yang mana kesempatan ini pastinya juga nggak akan saya dapatkan kalau misal pada saat itu saya tidak melawan keraguan saya sendiri. Oke, terima kasih Kak. Kak Brian ya. Mantap. Nah, jadi kalau dari versi Kak Brian anggapan ada role modelnya lah di awal ya. Jadi yang membuat kayak, wah saya bisa nih kayak gini juga. Dan itu yang membuat Kak Brian itu termotivasi seperti itu. Nah, coba sekarang kita pengen tahu nih dari Kak Rani, kenapa sih join Semeton ya bahasanya, Semeton Jegek Bagus Dosman 2025. Mungkin bisa di-share. Kalau misalnya awalnya
pasti ada keraguan juga. Mhm. Sebetulnya Rani nggak ada kepikiran waktu kelas 10 mau ikut JKT Bagus karena memang bukan bidangnya di sana. Karena Rani biasanya lebih ke hal-hal yang mengarah kayak seperti speech, storytelling. Jadi ngambil bidang pageant itu kayaknya bukan Rani gitu. Tapi karena beberapa teman itu ikut JKT Bagus Dosman, bahkan teman pendamping juga ikut JKT Bagus Dosman dan mereka memotivasi, ayo ikut aja. Dan di saat itu saya memiliki prinsip mending nyesel ikut daripada nyesel nggak ikut. Gitu. Jadi yaudah saya coba karena mau coba di bidang baru kan, karena di SMA ini masa coba-coba, cobain aja semuanya, siapa tahu ada yang nyantol. Dan awalnya memang saya maksudnya nggak jalan sampai akhir, maksudnya ragu di jalan, takutnya tiba-tiba, aduh kenapa aku ikut ini ya, tapi setelah dilalui selama seleksi, sama semeton-semeton yang lain itu ternyata nggak seberat itu. Apalagi kalau misalnya sekarang setelah join JKT Bagus Dosman malah Rani punya motivator baru. Rani punya motivator salah satunya ada Kak Isyana sama Kak Pradiva. Beliau adalah JKT Bagus Gianyar dan juga JKT Bagus Bali kebetulan. Dan beliau menginspirasi Rani untuk berkarya di bidang pageant. Jadi yang awalnya nggak tertarik sama sekali setelah join tuh, oh jadi seru juga ya. Tertarik Jadi, lagi gitu ya. Jadi malah pengen lagi ikut yang ajangnya lebih tinggi. Oke, thank you Rani. Jadi kalau versi Rani awalnya coba-coba. Iya, coba-coba. Goalsnya dapet gitu kan. Kecantol juga. Kecantol juga akhirnya. Nah tadi kan ada disampaikan tuh awalnya ragu, takut karena bukan bidangnya. Tapi ternyata setelah dijalani prosesnya asik lah kayak gitu. Nah dalam proses perjalanannya mungkin bisa di-share karena kita kan agak awam ya sama seleksi JKT Bagus tuh kayak gimana. Mungkin salah satu dari Brian atau Rani bisa sharing seleksinya tuh terdiri dari apa aja sih? Apa harus cuman perlu pinter ngomong aja kah? Atau mungkin berprestasi juara kelas maybe? Atau mungkin bahkan ada nih misal siswa yang dia itu cuman pinternya model aja. Mungkin secara public speaking dia nggak bisa. Apakah itu bisa join atau gimana? Mungkin bisa di-sharing kan? Kalau misalnya untuk tahapan seleksi itu pasti yang pertama kita ada pendaftaran dan nanti di pendaftaran itu ada yang namanya juknis. Nanti di sana kita tertera. Jadi yang ikut JKT Bagus ini bukan hanya dari beauty, bukan dari penampilan fisik saja, tapi memang dari brain, dari behavior mereka bagaimana. Jadi kalau misalnya memang pintar di modeling aja, tapi di faktor lain tidak mendukung, itu mungkin masih kita pertimbangkan. Karena kan JKT Bagus Dosman bukan hanya dari penampilan harus jeget, harus bagus, tapi dari inner beauty-nya. Dan nanti setelah pendaftaran itu biasanya akan ada melengkapi berkas-berkas yang sudah tertera di juknis, dan itu juga perlu waktu yang lumayan untuk berkasnya karena lumayan kompleks, seperti foto full body, half body, dan lain-lain. Dan selain itu ada juga seleksi. Nanti setelah pendaftaran itu ada seleksi tahap pertama, itu nanti isinya tes tulis dan juga FGD, Focus Group Discussion. Jadi kita bisa mengetahui sebatas mana wawasan peserta dan apakah mereka mampu untuk berbicara. Karena kan FGD itu kayak debat sebenarnya, Kak. Jadi ada mosinya. Ya, berdiskusi lah antara peserta. Iya. Nanti setelah seleksi tahap 1, itu seluruh peserta akan disaring jadi 15 besar. Oh 15 besar. Iya, 15 besar. Tapi dari awalnya itu langsung semua, misal kita ada yang daftar sekitar 45 orang nih, benar-benar mentok 15 besar yang dipilih kayak gitu. Iya, jadi berapapun yang ikut nanti kita seleksi lagi jadi 15 besar. Gitu. Dan nanti 15 besar ini ikut lagi seleksi tahap 2. Di seleksi tahap 2 ini ada tes bakat dan juga deep interview. Jadi di deep interview ini kalau misalnya FGD itu kan hanya generalnya aja. Kalau deep interview ini dinilai dari behavior, brave, beauty, brain, sama psikologinya mereka. Kalau tes bakat, ya bakat baik seni ataupun non seni itu diperbolehkan. Nanti setelah seleksi tahap 2 itu disaring lagi menjadi 10 besar. Oh gitu. Nanti 10 besar ini yang akan mengikuti rangkaian menuju grand final dan grand final. Thank you Rani. Mungkin dari Brian ada mau nambahin? Oke, kalau rangkaian tadi udah dijelasin juga sama Rani ya. Dan yang spesial di tahun 2026 ini Kak, kalau Brian boleh tambahin itu kita ada kegiatan prelude namanya. Jadi iya, jadi di prelude ini itu kalau di angkatan kita sebelumnya belum ada, jadi ini baru gebrakan baru. Oh, gebrakan baru Dosman. Iya, gebrakan baru dari angkatan kami untuk nanti yang akan meneruskan tokat estafet. Jadi kegiatan prelude ini nanti
kurang lebih akan memperkenalkan kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Gianyar terkait siapa saja si finalisnya, lalu bagaimana advokasi yang akan mereka dedikasikan untuk 1 tahun menjabat nanti, ataupun misalnya nanti setelah mereka setahun menjabat, lalu mereka masih bergabung ke Semeton JGK Bagus Dosman juga, itu kan masih menunjukkan dedikasinya mereka gitu Kak. Lalu yang kalau tadi pertanyaan Kakak, apakah yang hanya orang-orang yang memiliki wawasan aja yang boleh gabung ke JGK Bagus Dosman? Sebetulnya tidak Kak, karena yang kita bukan menilai seberapa pintar orang tersebut, namun seberapa besar keinginan seseorang untuk belajar dan mau untuk berkembang satu sama lain di JGK Bagus Dosman. Begitu Kak. Oke, thank you Brian sama Rani. Oke, cukup jelas ya, maksudnya ternyata seleksinya cukup banyak dan memang disaring sebegitu rupa. Nah, tadi ada yang menarik nih, kalian kan katanya ada program baru, Prelude itu kan. Iya. Nah, berarti JGK Bagus yang dipilih itu selama setahun dia periodenya langsung diganti gitu, atau memang kayak program kerjanya setahun itu khusus belajar, tapi setahunnya lagi baru berimpact atau gimana? Oke, jadi kalau misalnya sekarang itu sebelum grand final kita ada yang namanya prakarantina sama karantina Kak. Jadi, ada karantinanya. Iya, jadi tapi bukan nginep, kayak dapat materi, gitu. Ya. Jadi di sana dapat materi tentang public speaking, personal branding, pariwisata, kesenian dan lain-lain. Dan nanti itulah yang akan menjadi bekal mereka saat grand final gitu. Karena kan grand final ada pertanyaan-pertanyaannya yang disampaikan oleh juri. Dan nanti setelah pasca grand final itu kita ada yang namanya Thanksgiving juga, itu seperti kumpul bersama setelah grand final karena istilahnya udah sukses nih grand final, jadi syukuran gitu. Syukuran. Nah setelah itulah baru nanti ada setelah terima jabatan dan nanti yang baru, Semeton yang baru ini baru akan menjabat. Nah saat menjabat itu langsung mengimplementasikan gitu. advokasi mereka yang memang pengurusnya sudah ingin sampai lakukan. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya di tahun 2025 kan kita kebetulan kepilih di awal tahun 2025. Jadi kita selama setahun menjabat pastinya nanti akan lengser juga Kak. Jadi kita bakal lengser juga di awal tahun 2026 ini. Lalu nanti setelah kita lengser nih, itu kita karena masih kelas 11 juga, karena kita kan dulu bergabungnya waktu kelas 10. Jadi siapapun yang bergabung waktu kelas 10 dan masih punya kesempatan nih di kelas 11 itu bakal tetap bergabung ke Semeton JGK Bagus Dosman selagi masih siswa-siswi SMA Negeri 1 Gianyar begitu Kak. Begitupun angkatan berikutnya. Berarti setelah misalnya kalian lengser udah setahun nih kayak gitu. Iya. Nah kan ada kesempatan lagi untuk join. Berarti itu akan lanjut sampai kelas 12 jadinya. Iya Kak, tapi yang akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja lebih banyak itu angkatan yang baru. Ya, mengemban tanggung jawabnya angkatan yang baru. Gitu. Berarti kalian istilahnya kayak pembinanya lah ya, pembimbing mereka lah saja. Iya. Karena kan baru-baru nih kita yang bimbing gimana sih baiknya. Pasti mereka juga ada pertanyaan terkait dengan program itu, nggak ngerti pasti nanya ke angkatan sebelumnya kayak gitu berarti kan. Oke, paham. Gini, tadi kan sempat disampaikan kalian itu ikut JGK Bagus awalnya karena memang coba atau segala macam. Nah, Kak Nita nih pengen tahu, JGK Bagus Dosman, oke tadi sempat kita notice atau Kak kita bilang kalau JGK Bagus Gianyar juga ada motivasinya untuk kalian gitu kan. Nah kalau mereka kan impact-nya pasti kayak sedaerah Gianyar gitu. Nah kalau JGK Bagus Dosman ini, program kerja kalian, kita bahasnya program kerja ya. Jadi proker kalian itu lebih ke Dosmannya aja atau langsung lingkup Gianyar itu? Langsung lingkup Gianyar, tapi kita fokusnya di kecamatan Gianyar. Kecamatan Gianyar. Mungkin bisa di-sharing program apa yang biasa sering dilaksanakan nih JGK Bagus Dosman. Oke, berarti Brian boleh. Jadi kalau kita di Semeton JGK Bagus Dosman tadi juga disampaikan sama Rani. Jadi kita sampaikan selama setahun terakhir kali ya Kak. Boleh. Jadi setelah grand final tersebut, karena kita masih angkatan baru nih, terus kita pengen bonding juga untuk angkatan yang baru dengan angkatan kelas juga dan memberikan kesan yang baik lah kepada kelas yang sebelumnya pada tahun 2024 akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kami mengadakan JBT Thanksgiving Kak. Jadi kalau sederhananya JBT Thanksgiving ini adalah kegiatan untuk membangun kerjasama ataupun membangun kebersamaan antara Semeton JGK Bagus Dosman 2025 bersama juga Semeton JGK Bagus Dosman tahun 2024 lalu. Lalu di kegiatan ini tadi juga sampaikan sama Rani kayak syukuran gitulah Kak. Jadi di kegiatan ini kita ada mini games-nya juga, terus kita ada potong tumpengnya juga, terus kita ada
pengukuhannya juga. Jadi untuk meresmikan bahwa angkatan 2025 yang akan melanjutkan tongkat estafet di JG Bagus Dosman. Oh gitu. Iya. Terus kenapa Kak? Ya, boleh lanjut dulu. Oke. Jadi di kegiatan ini juga kita ada tukar kado Kak. Jadi kan biar lebih seru juga antara satu sama lain dan ada kenang-kenangan lah gitu buat masing-masing orang. Jadi kalau misalnya menggunakan satu barang nih, oh ini kita sempat pakai waktu kegiatan dulu, kita dapat dari kegiatan JB Thanksgiving, jadi ada kenang-kenangan juga. Terus kita juga ada penayangan video rewind. Jadi video rewind ini untuk flashback terkait bagaimana perjalanan kita dari awal seleksi banget sampai akhirnya sudah terpilih. Lalu di sini juga kita lebih memperkuat kebersamaan lah Kak. Gitu. Itu konsepnya formal atau informal? Kita informal sih Kak. Informal, ya. Jadi di luar sekolah gitu ya? Atau tetap di sekolah? Tetap di sekolah. Vibes-nya ada yang informal. Iya, lebih ke semi formal sih Kak. Karena kan di awal tuh ada pengukuhannya, terus ada potong tumpengnya juga. Jadi waktu awal-awal itu cukup formal, namun ketika udah mulai mini games nih, langsung informal. Iya, langsung informal. Oke, seru ya ternyata teman-teman. Jadi tak kira awalnya karena sebagai orang awam gitu kan, JGK Bagus tuh memang dia cuman karena keseringan teman-teman kakak nih biasanya jadi JGK Bagus tuh tak lihat langsung grand final ya kayak modeling kayak gitu lah, maksudnya kayak formal banget gitu. Tapi ternyata ada sifat kekeluargaannya. Juga nggak kita tuh nggak nilainya dari brain aja, nggak dari beauty aja gitu. Tapi benar-benar dijadiin satu tuh, apakah bisa nggak dia motivasinya ikut JGK Bagus tuh lebih besar lagi kayak gitu berarti ya. Iya, betul. Dari sini udah tau lah ya sedikit tentang JGK Bagus Dosman. Mungkin yang pengen Kak Nita kalian sharingkan. Jadi kalian ini kan masih muda ya, tentu masih muda. Apa sih tantangannya? Oke, tadi dari JGK Bagus Dosmannya kita udah tahu tantangannya seperti apa. Pasti dalam sisi kepribadian. Nah, teman-teman ini kan pasti karena masih muda ya, masih labil, masih coba-coba kayak gitu. Pernah nggak ada terselip keinginan kayak, aduh aku udah pernah nih di JGK Bagus, pengen deh kayaknya mungkin ke komunitas lain atau nggak kayak program lain, entah duta mungkin, duta anak, duta maritim, mungkin kita kan nggak pernah tahu ya karena kebiasaannya pasti ada aja keinginan lain nih, pengen lebih nih, pengen lebih baik lagi kayak gitu. Ada nggak keinginan seperti itu? Mungkin dari Rani? Kalau misalnya dari Rani untuk saat ini sih ada ingin ikut salah satu duta di Gianyar juga, karena memang udah nyemplung di JGK Bagus Dosman nih rasanya pengen lagi nyoba yang lain, karena kan istilahnya kita udah punya dasarnya, udah punya bekalnya lah untuk mengikuti ajang-ajang yang lain. Kalau untuk yang saat ini, Rani masih ragu juga, masih bimbang karena tugas di sekolah dan juga kita kelas 11, apalagi nanti kelas 12 kita harus sudah persiapan, pilih PTN dan lain-lain. Jadi Rani masih pikir 2 kali untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini. Dan karena Rani juga tahu di JGK Bagus Dosman ini seleksinya lumayan kompleks, apalagi di duta yang lain pasti tambah kompleks juga kan, apalagi lingkupnya kabupaten ataupun provinsi. Ya, jadi di sana Rani lebih mikir lagi untuk ikut, takutnya keteteran time management karena Rani udah beberapa kali ngalamin time managementnya benar-benar gitu ya, rusak banget, jadi nggak bisa fokus belajar, organisasi pun nggak bisa fokus. Makanya kalau mau ikut-ikut ini kayak gini lagi, mau mikir-mikir aja sih dulu. Gitu. Dari Brian, ada tanggapan? Kalau dari Brian pasti karena kita masih muda juga, jadi kalau dari Brian juga pasti banyak juga hal yang pengen Brian coba di luar JGK Bagus Dosman, namun tetap meskipun ada beberapa hal yang pengen kita coba, tapi tetap kita ingat tentang tanggung jawab kita di JGK Bagus Dosman itu sendiri Kak. Gitu. Kalau dari Brian sendiri, oh ya sekalian boleh promosi Kak? Boleh, silakan. Jadi kalau tadi kita baru jabarin tentang satu program kerja dari JGK Bagus Dosman. Nah, kita juga ada beberapa program kerja lain Kak kalau di JGK Bagus Dosman. Itu bisa dikepoin teman-teman di Instagram @JGK_Bagus_Dosman, di mana di sana juga kita ada mengadakan kegiatan yang mana kita memegang prinsip yaitu berlandaskan Trihita Karana. Yang mana kita ada kegiatan kalau berdasarkan Pawongan tadi kan hubungan sesama manusia dengan manusia itu di Thanksgiving. Terus kalau di Palemahan itu kita melaksanakan meresik, JBD meresik sempat kemarin. Terus juga Pawongan juga ada JBD Metaksu Kak, yaitu mengulurkan tangan merangkul sukma. Karena kita kegiatannya ke Yayasan Minds Foundation, ya bakti sosial pada saat itu. Gitu. Terus juga ada banyak kegiatan juga yang kita lakukan di JGK Bagus Dosman, boleh dikepoin teman-teman. Dan dari sana juga
karena kami sudah merasakan bagaimana kita jika bagus Osman tersebut banyak juga hal-hal yang kita goalskan, kita rancang selama setahun menjabat. Jadi itu kali ya yang bikin termasuk juga Rani dan Brian juga yang untuk rasanya kalau mau mencoba lagi, maksudnya dalam artian lebih jauh lagi, itu kita pasti akan mempertimbangkan kembali karena pastinya di Jika Bagus Osman kita pasti punya banyak goals yang kita rancang, dan bahkan selama setahun terakhir itu masih kurang Kak rasanya, karena kita juga dari awal tuh udah banyak rancang program kerja, tapi rasanya satu tahun tuh kurang. Jadi kita juga punya goals untuk tahun depan, untuk di periode berikutnya. Jadi inilah yang rasanya pasti banyak hal yang pengen ikuti, tapi kita pasti bakal mempertimbangkan kembali. Oh gitu, oke. Tadi sempat dibahas nih, kan pasti ada time management, kemudian harus disiplin lah ya. Istilahnya kalau kita nggak disiplin pasti kayak ya udah keteteran, habis itu kayak duh malah jadi beban kayak gitu. Nah pasti ada faktor dukungan tentunya, tentu dukungan dari orang tua, dari circle pertemanan ya kan. Karena kadang kita itu nggak semua generasi muda jadi tertarik gitu untuk ikut Jaget Bagus kayak gitu kan, karena kita merasa ya itu seperti tadi kayak aku terlalu sibuk deh untuk ikut ini kayak gitu kan, kayaknya aku nanti nggak bisa dapet pengalaman lebih gitu, atau mungkin yang biasanya SMA atau SMK gitu kan biasanya udah kejuruan, mereka masih lebih fokus kayak gitu. Oh ternyata berarti emang dari kalian itu memang harus disiplin. Dari dukungan orang tua gimana? Maksudnya sebelum kalian daftar atau seleksi itu awalnya ada orang tua yang nggak setuju nggak? Atau emang semuanya setuju dan mendukung? Mungkin dari Brian boleh. Kalau dari Brian mendukung banget sih Kak, karena mendukung banget. Iya, karena kegiatannya juga positif. Jadi orang tua Brian juga mendukung Brian untuk berpartisipasi juga dalam satu tahun Jika Bagus Osman ini. Oke, kalau Rani? Kalau Rani mungkin agak berbanding ya sama Brian. Awalnya orang tua Rani itu kurang setuju karena Rani lahir di keluarga yang memang mempedulikan akademik, jadi kayak ikut kedutaan ini bagi mereka mungkin agak mengganggu waktu belajar, tapi Rani yakinin lagi bisa membuktikan lah ya. Iya. Dan pasti Rani bisa time management, dan disinilah kita belajar organisasi, karena kan selama kita kerja nanti kita nggak hanya butuh akademi aja kan, jadi kita perlu skill sosialisasi, skill organisasi juga. Nah makanya disinilah Rani bilang kalau emang Rani tuh pengen coba untuk berorganisasi, dan akhirnya mereka memberi kesempatan dengan catatan harus serius ikutnya, jangan yang setengah-setengah gitu ya. Setengah-setengah, udah nanti kamu ngerelain waktu belajar, kamu ikutnya setengah-setengah kan rugi dua-duanya ya gitu. Makanya karena orang tua udah ngizinin, jadi kesempatan emas nih buat Rani. Jadi Rani beneran yang ngeset goals juga waktu ikut Jaget Bagus, dan Rani juga emang pengen berdedikasi juga untuk Jaget Bagus. Makanya mungkin dari sana dilancarkan oleh Tuhan ya karena sudah punya goals juga. Dan itu aja sih Kak kalau dari orang tuanya Rani. Dan sekarang setelah beliau tahu Rani mampu, jadi kayak lebih didukung lagi. Iya, lebih ke lain nih. Dan beliau sempat begini, orang tuanya Rani, ya ikut aja Jaget Bagus Gianyar langsung ini. Langsung dukungan. Iya langsung dukung jadinya. Ya itu sih yang sangat penting ya, apalagi untuk generasi muda, karena kadang kan seperti yang kita tahu sekarang, apalagi kan dengan isu-isu yang terjadi sekarang, kan pasti teman-teman tahu ya, ada anak muda yang mungkin sorry to say dia nggak kuat menjalani kehidupannya, mungkin malah melakukan hal negatif seperti itu. Nah dukungan lingkungan itu sangat penting, karena kan tadi tak dengar juga Rani sama Brian punya circle pertemanan yang ngajak juga untuk ke positif kan, jadi ini bisa jadi catatan juga sih untuk future people ya. Jadi untuk para penonton kita di podcast namanya Future People, jadi mereka kalau nonton podcast ini benar-benar nih bisa menginspirasi kalian bahwa generasi muda Bali sekarang harus membangun Bali itu jauh lebih baik. Apalagi tadi disampaikan kalau kita kerja kan tentu harus ada soft skill-nya. Benar banget, karena anggapan gini, kalau kita pinter di akademik aja, tapi kita nggak bisa menyampaikan nih apa yang kita punya, nggak punya skill itu sama aja nggak akan terjadi gitu. Jadi nggak akan dieksekusi itu kayak gitu. Terus sih, nah ada pertanyaan selanjutnya nih untuk Brian sama Rani. Masih bisa kan dia jawab ya? Masih aman ya? Oke. Jadi nanti kalau mau minum boleh minum aja. Ya. Jadi tadi kan udah disampaikan nih dukungan penuh dari orang tua seperti itu. Nah, ada nggak pesan Rani sama Brian, terutama untuk generasi muda yang lain? Karena kan seperti yang kita tahu,
SMA tuh masa-masa coba-coba dan nakal ya remaja gitulah ya. Gak semua remaja itu open minded kalau dia tuh harus berprestasi, harus coba hal positif. Ada nggak pesan kalian? Mungkin ke teman-teman kalian yang masih belum punya goals nih, masih yang kayak ya let it flow aja lah, aku mengikuti kehidupan remajaku aja lah gitu. Ada nggak pesan kalian sebagai Jegek Bagus Dosman untuk mereka? Mungkin dari Rani bisa. Kalau dari Rani sih, untuk teman-teman semua yang nonton podcast kali ini, Rani berpesan jangan pernah takut untuk mencoba karena semuanya berawal dari keraguan. Tapi kalau misalnya kalian udah bisa mencapai, pasti ada kebanggaan tersendiri bagi diri sendiri dan punya juga greget gitu untuk ikut yang lebih daripada yang sekarang. Selain itu juga untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk gagal, apalagi dalam ajang-ajang pageant seperti ini kan pasti ada juga yang tidak lolos Ya, dan benar. lain-lain. Tapi memang kegagalan itu adalah suatu langkah menuju keberhasilan. Karena kalau misalnya kita udah gagal, misalnya kita punya stok gagal 5 kali, terus kita gagal sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, yang keenam pasti berhasil. Jadi jadikan pelajaran saja, jangan malah gagal sekali udah kapok kayak aku nggak deserve untuk ikut. Nggak mau coba lagi gitu ya. Thank you Rani. Dari Brian ada? Kalau Brian setuju banget Kak sama Rani karena Brian sempat berbincang-bincang juga kan sama beberapa teman-teman Brian, dan banyak dari mereka yang juga takut untuk memulai, takut untuk mencoba karena ragu dan takut untuk gagal. Dan ada satu adagium yang mengingatkan Brian dan menuntun Brian hingga di titik ini, yakni Fortis Fortuna Adiuvat, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa adagium ini itu berarti keberuntungan akan berpihak kepada mereka yang berani untuk mencoba, berani untuk belajar, berani untuk mencoba hal baru, bahkan berani untuk gagal. Karena selagi teman-teman future people ya Kak ya? Iya, betul. Selagi teman-teman future people yakin kepada diri sendiri, maka apapun yang kita tekuni, apapun yang kita memang amanatkan untuk diri sendiri sebagai tujuan kita dalam mencapai suatu goals tersebut, itu pasti akan tercapai. Karena selagi kita percaya dengan diri sendiri, meskipun kita hanya meskipun dengan mencoba tersebut, itu bukan berarti bahkan teman-teman tuh sudah termasuk berhasil loh dengan mencoba saja. Karena sejatinya orang-orang gagal itu adalah orang yang tidak mencoba sama sekali. Karena dengan kita mencoba, itu kita kan sudah melangkah, setidaknya melangkah dan sudah berprogres 0,1% dari masa lalu, dan kita sudah melangkah untuk menjadi diri pribadi yang lebih baik lagi meskipun merangkak sekalipun gitu sih Kak. Oke, thank you Brian. Wah, aku sebagai generasi yang agak tua gitu ya, jadi merasa kayak bangga banget melihat generasi muda Bali sekarang, karena benar-benar intelijen, terus juga benar-benar kayak open minded lah, kita nggak stuck di situ-situ aja kayak gitu. Oke, beberapa tantangan tadi sudah dibahas, seleksi juga sudah, motivasi untuk teman-teman generasi muda juga sudah. Nah, jadi ada hal menarik yang ingin tak tanyakan ke depannya nih. Nah, kalian kan sekarang Jegek Bagus Dosman itu masih fokus di lingkup Dosman. Oke, soon pasti akan fokus ke kelas 12 ya, akan PTN, akan milih universitas kayak gitu. Nah, nanti di saat masuk universitas ini lebih kompleks lagi. Jadi nanti kalian di sana akan benar-benar ketemu orang-orang yang benar-benar pintar di bidangnya masing-masing. Ya mungkin nanti ikut Jegek Bagusnya lebih versi yang kayak benar-benar berat seperti itu ya. Nah tentu nanti sudah suahel kalian menang lagi gitu jadi Jegek Bagus Jegek Bagus Universitas kayak gitu. Ada nggak harapan besar kalian untuk Bali saat ini? Seperti yang kita tahu kan sekarang, oke ini bahasanya agak berat ya, tapi Nita tuh pengen tahu dari sisi anak muda itu gimana sih? Entah kalian kan pasti main gadget, main sosial media kan, pasti baca nih isu-isu sekarang dengan kondisi yang mungkin Bali macet atau nggak Bali yang anak mudanya suruh kayak gitu kan. Jadi nanti itu kalian ada nggak pengen berdampak nih untuk Bali ke depannya? Entah mungkin kalian akan mencoba jadi duta. Nah di duta itulah kalian nanti akan buat program, atau mungkin ternyata di universitas kalian mau coba hal lain, misal kayak BEM mungkin, atau kayak ketua BEM gitu sebagainya, mungkin bisa disampaikan. Dari Brian atau Rani? Bisa salah satu. Oke, dari Rani boleh.
Kalau misalnya untuk kedepannya, kalau misalnya Swahe itu bisa ikut ke organisasi yang seperti Jigek Bagus atau mungkin yang berbeda, itu kan tujuan dari organisasi kan pasti memang memberi dampak kepada sekitar kan Kak. Kalau misalnya Harapan Rani bisa mengikuti lagi ajang pageant seperti ini, itu saja kan kalau misalnya kita mengikuti suatu kedutaan, apalagi kedutaan yang memiliki nama yang besar, itu bisa memberikan dampak yang lebih besar juga. Kita ambil contoh misalnya Jigek Bagus Gianyar ataupun Jigek Bagus Bali. Kita sebagai semeton mungkin dari Jigek Bagus Gianyar atau Jigek Bagus Bali itu bisa untuk mengimplementasikan lebih besar lagi program kerja seperti mungkin bakti sosial ataupun kalau misalnya sekarang kan digitalisasi lagi marak-maraknya betul. Untuk mungkin mempromosikan budaya Bali, tempat pariwisata di Bali. Jadi istilahnya Bali itu tidak akan kehilangan jati diri walaupun digitalisasi dan modernisasi itu semakin marak. Itu sih yang harapan Rani kalau misalnya bisa ke depannya ikut ajang yang lebih tinggi. Dan selain itu, karena di Jigek Bagus Dosma ini kita masih pelajar, jadi kalau mau kemana-mana itu masih dalam jangkauan, belum bisa sebebas itu. Mungkin nanti di ajang yang lebih tinggi, yang lebih lebih mandiri, lebih mandiri bisa lebih eksplor lagi, lebih banyak semua bidang seperti mungkin pariwisata, kebudayaan, dan bisa membantu memberikan dampak yang lebih terasa dengan program-program kerja yang nanti akan terus berkembang sesuai dengan kekreatifan kita. Oke, thank you Rani. Dari Brian, ada tanggapan? Oke, kalau dari Brian pastinya rasa untuk berdampak, rasa ingin untuk berdampak itu pasti ada Kak. Karena kalau dari Brian sendiri, bahkan kita di Jigek Bagus Dosma pasti tujuan kita adalah untuk berdampak, tidak hanya untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Gianyar ataupun untuk sekolah, tapi juga untuk masyarakat juga. Dibuktikan dengan kegiatan kami juga, yang mana kami juga turut aktif dalam kegiatan Pelemahan, Parahyangan, Pawongan, di mana di sini kita juga bertujuan agar kita dapat memberikan dedikasi terbaik kita kepada masyarakat dan terutamanya untuk Provinsi Bali. Nah, kalau dari kami kemarin dan kalau dari isu Bali akhir-akhir ini kan sering hujan ya Kak ya? Iya, betul. Sering hujan, terus hal itu juga disebabkan karena tentang alih fungsi lahan, lalu tentang maraknya pembuangan sampah sembarangan. Kami pasti menggerakkan diri kami pada bidang pelemahan itu sendiri, yang mana kami melaksanakan seperti tadi JBD Meresik, terus kegiatan yang lain juga, yang mana kegiatan ini juga pasti kami dedikasikan untuk meminimalisasi hal tersebut. Terus juga kalau untuk kegiatan kedepannya gitu ya Kak ya. Nah, untuk berdampak menurut Brian tidak harus menunggu beberapa tahun lagi, karena kita sebagai generasi muda saat inilah kita harus bentuk berdampak, karena saat inilah kita harus mengambil langkah gitu ya Kak ya. Nah, kalau dari Brian sendiri kan sering banget buat dengar terkait mental health di generasi muda sekalian, karena di usia kita saat ini, termasuk Brian sendiri bahkan sering burnout Kak. Oh gitu. Iya. Jadi kalau Brian, fun fact juga, Brian juga bergabung ke Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali juga. Iya benar Kak. Terus juga kemarin Brian, kan kita ada MOU juga kan, dimana di sana sebagai seorang duta anak juga kita harus menginisiasi suatu program untuk berbagai bidang yang kita naungi sesuai komisi masing-masing. Dan kebetulan Brian komisi partisipasi, dan Brian cukup tertarik dengan isu bagaimana anak-anak ataupun kita generasi muda itu sulit untuk mengutarakan isi hatinya, karena kan kebanyakan anak-anak ataupun generasi muda yang maksudnya yang memiliki krisis mental health itu kan karena tidak mampu untuk mengutarakan isi hatinya. Jadi Brian menginisiasi kegiatan atraksi namanya Kak. Jadi boleh dikepoin teman-teman. Nah, jadi atraksi ini merupakan akronim dari aktualisasikan gagasan, aspirasi, dan ekspresi diri. Di mana Brian juga menginisiasi atau memanfaatkan website yang Fat Gianyar juga canangkan, yaitu Diary Arsa Karsa. Di mana Diary Arsa Karsa ini juga banyak, ada games-gamesnya juga, ada informasinya juga, dan ada satu fitur, yaitu ada fitur curhat juga. Jadi di sana Brian promosikan website ini, terus Brian juga promosikan fitur curhatnya ini, dan dimana dari fitur curhatnya ini Brian juga pantik lah untuk generasi muda menceritakan terkait bagaimana pengalaman positifnya di fitur curhat tersebut, yang mana dipantik juga dengan
nanti cerita yang paling menarik dan ceritakan kembali, terus nanti akan Brian memberikan hadiah juga. Terus dari sana Brian ceritakan kembali dan sore Pak itu menuai respon positif juga dari masyarakat luas, dan dari sana juga Brian berharap dapat menumbuhkan sikap generasi muda untuk berani bersuara, bersua dan bersaudara, dan juga dari sana Brian juga berharap dapat menginspirasi teman-teman untuk kalau misalnya burnout ataupun sedang mumet dengan kehidupan yang pasti cukup berat ya Kak ya. Iya, dengan tekanan di industri ekonomi juga. Brian berharap dapat menginspirasi teman-teman untuk berpartisipasi juga dalam kegiatan positif kayak tadi Kakak juga sampaikan terkait banyak sekali isu-isu penyimpangan ataupun kenakalan remaja juga. Nah, jadi Brian berharap dapat menginspirasi generasi muda juga agar berpartisipasi dalam kegiatan positif, yang mana kegiatan positif ini juga dapat meningkatkan personal diri kita, inner beauty kita juga Kak. Oke, wah mantap ya. Jadi tadi sempat disampaikan nih sama Rani sama Brian, luar biasa program kerjanya bagus-bagus, bahkan tadi udah sampai ke website yang sampai udah kayak inovasi banget gitu. Jadi sampai menggunakan website itu jadi lebih baik. Apalagi kan zaman sekarang banyak yang suka nulis kan, pasti dia akan sharing kayak gitu. Di zaman sekarang itu bagus banget tau. Jadi kayak sekarang nih kita harus benar-benar mengkepoin nih website mereka, IG mereka, semuanya akan kita cek nanti ya teman-teman ya. Karena gini teman-teman, menurut saya pribadi ya, maksudnya kenapa podcast ini berdiri kayak gitu, karena sebenarnya di Pratnyamat sendiri kita ada visi di mana mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Nah, kenapa program ini akhirnya berjalan? Kita juga ada website. Jadi di website itu juga ada Pratnyamat Karir, ada Pratnyamat Media, di mana nanti di Pratnyamat Media ini, jadi nanti semua anak-anak SMA itu sebenarnya bisa ngirim artikel, bisa ngirim tulisan. Nah, jadi nanti Pratnya itu bisa bantu posting kayak gitu, dan itu ada fee-nya tersendiri sebenarnya kayak gitu. Cuman ini programnya masih belum launching ya, jadi masih kita proses dulu. Tapi kalau untuk sisi program lain dari kita dari Pratnya, jadi kalau dari sisi mencerdaskan itu yang selain podcast ini, kita dari sisi SMA kan sudah podcast nih, dari SMP itu kita ada lomba puisi, lomba baca cepat kayak gitu. Nah itu emang providernya, maksudnya seluruh media gambar atau media promosinya itu dari kita, hadiah dari kita. Jadi cukup kita mau lihat nih seberapa keras sih perjuangan mereka untuk dapat hadiah itu. Kemudian untuk dari SD yang paling sering, seperti sempat saya cerita tadi pas off cam, jadi kalau SD itu kita udah pasti lomba mewarnai. Kita nanti di tahun ini ada lomba modeling juga, ada lomba futsal untuk SMK, SMA, terus ada juga lomba dance competition, terus kita juga lomba mewarnai kemarin kan tahun lalu yang paling gede itu 1.000 peserta, dan itu konsepnya parenting. Jadi selain kita memang mendukung anak-anaknya untuk mewarnai, kita juga ngajak orang tuanya untuk terlibat kayak gitu. Itu sih sedikit proker dari Pratnya ya, kayak itu siapa tahu nanti ke depannya kita bisa collab. Karena kayaknya FAD sering nih ngirim proposal ke Pratnya ya. Kayaknya aduh gitu, ada FAD nih gitu. Ya itu biasanya masuk ke saya. Nah biasanya nanti itu kita cek programnya, kalau kita bisa collab bisa sih nanti kayak gitu. Itu sih yang biasa saya lakukan, dan ternyata selaras nih sama program kerja teman-teman kayak gitu. Bahkan sampai tadi baru tahu loh, sampai yang ada websitenya kayak gitu kan. Tak kira cuman kayak sekedar oke, aku berdampak, abis itu aku post di IG, di TikTok kayak gitu. Ternyata sampai pengembangan website itu luar biasa. Apalagi ada nama-namanya kayak singkatan-singkatan itu bagus banget. Nah, ada yang ini di luar bahasa Jegek Bagus gitu ya. Ada yang pengen kakak tahu nih, maksudnya kalian termotivasinya itu kan tadi oke sih di awal bilangnya ada role model gitu kan. Tapi pasti dong kalian tuh punya kayak entah buku mungkin atau podcast yang sering kalian tonton mungkin, atau mungkin sering discuss sama orang lain. Pasti ada kalian mencari ide itu di luar sana, pasti ada tempatnya kan kayak gitu. Karena kalian kreatif banget nih gitu. Kalian tuh sering nyari ide itu di mana gitu? Seringnya di buku kah atau dari sosial media? Mungkin dari Brian deh boleh. Dari Brian, untuk mencari ide itu sebetulnya tak terduga Kak. Tak terduga. Jadi tiba-tiba aja muncul. Jadi saya beberapa kali kayak misalnya Brian pernah dengar juga ada pepatah yang mengatakan kalau kita adalah serpihan dari beberapa orang yang kita temui. Nah jadi Brian merasa itu juga relate juga nih sama kehidupan Brian, yang mana kayak beberapa orang dan beberapa kali Brian berinteraksi dengan orang-orang, dan dari sana
Brian tiba-tiba muncul nih sedikit demi sedikit ide untuk yang mana sedikit demi sedikit ini kan lama-lama jadi bukit ya Kak ya. Iya betul. Yang mana jadi bukit lalu tiba-tiba bisa menyempurnakan nih program kita. Jadi kalau dari Brian sendiri itu tak terpaut dengan tempat atau waktu sih Kak, karena itu bisa datang dari mana aja. Bisa jadi Brian lagi belanja di Pratnyamar terus lagi denger lagu lagi di Pratnyamar, tiba-tiba kepikiran ide mau bikin program kayak gini, atau jangan-jangan Brian lagi di kamar mandi gitu, tiba-tiba kepikiran ide. Jadi nggak nentu sih Kak ya. Nggak nentu, oke. Iya. Thank you Brian. Dari Rani? Kalau dari Rani sih sama juga kayak Brian, kayak nggak nentu gitu Kak. Jujur aja, kan kita ada program baru yang namanya Prelude, di mana Prelude ini sebenarnya tujuannya gimana kita ngelatih peserta finalis itu sebelum ke panggung yang lebih besar, yaitu grand final. Jadi mereka udah istilahnya kayak gladi bersih gitu, Ngerasain dulu gimana sih rasanya di atas panggung. Dan itu pun ide itu muncul tiba-tiba Kak, maksudnya scroll TikTok ngelihat seru juga ya kalau misalnya kita ngelakuin kegiatan yang selain grand final, kan karena di Prelude kita ini juga ada yang namanya sesi drama. Terus nanti setiap finalis itu akan menampilkan drama mereka masing-masing gitu. Jadi awalnya ngelihat dari sosial media, terinspirasi dan bahkan bisa mengembangkan lagi programnya. Dan kalau untuk yang lain-lain sih, kalau misalnya dari sosial media, dari buku tuh belum, kalau dari buku sih belum ya, karena jujur aja nanti suka novel, cuman belum yang terlalu kompleks gitu, terlalu berat gitu, ringan-ringan aja kayak Terelie gitu. Jadi mungkin setelah ini kalau ketemu buku-buku yang kayak filosofi teras dan lain-lain itu yang bisa menumbuhkan empati simpati kita, mungkin bisa juga merangsang pemikiran kita untuk lebih berdampak lagi lewat program kerja Wih, keren. Ya, soalnya gini, keseringan kan kalau kakak pribadi ya, sering baca buku self improvement. Kadang yang di sana kita benar-benar kayak, ternyata aku kurang di sini loh, kayak gitu. Jadi kebuka wawasan ya benar-benar kayak, ternyata harusnya kita kayak gini, baru jadinya seperti ini kayak gitu. Ternyata berarti teman-teman tuh memang sisi kreatifnya tuh emang besar berarti kayak gitu. Jadi kayak nggak terpaut satu aja kayak gitu. Mungkin udah banyak ya kita ternyata ngobrolnya, udah padat juga, karena tadi sempat berpikir kayak gini di awal podcast. Aduh, ini narasumber aku nih para jegek bagus nih gitu, apa nggak aku kaku ya nanti gitu? Apa nggak nanti, aduh bisa nggak ya aku nanti ngobrolnya kayak gitu? Karena benar-benar tak rasa jegek bagus Dosman itu benar-benar kayak fokusnya tuh benar-benar cuman kayak beauty aja gitu, beauty sama handsome-nya aja gitu. Ternyata ada behavior-nya, terus ada belajarnya juga, bahkan sampai inovasi. Itu yang benar-benar paling keren loh menurut aku ya, karena benar-benar kayak ternyata kalian udah sampai sana loh. Jadi nanti kalau kalian entah itu masuk dunia kerja atau masuk ke komunitas seperti itu yang dia sifatnya negeri atau gimana, itu kalian bisa benar-benar berdampak, benar-benar bisa untuk langsung ke masyarakat Bali gitu. Kalau sekarang kan mungkin dari sisi ya sekecamatan dulu kayak gitu, tapi nanti di saat kalian udah punya jabatan lebih besar, itu baru benar-benar nanti kalian udah pakai sisi kreatif kalian itu di sana. Terus wah keren ya, sangat aku malah terinspirasi nih dari lebih muda gitu kan, karena benar-benar kayak program kerja kalian tuh tak kira nggak sebanyak itu gitu, nggak sekompleks itu, bahkan sampai udah mikirin orang lain baik itu dari sisi mental health-nya kayak gitu. Itu sih, jadi terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih banyak juga sudah mengundang kami Kak. Ya, terima kasih banyak sudah hadir, soalnya kan benar-benar kemarin mendadak ya bisa dibilang, kita ngundangnya itu mendadak, kita di H-2 langsung dikonfirmasi besoknya bisa hadir gitu. Nah, Soha bisa hadir pada hari ini kayak gitu. Oke, karena mungkin dari Brian ada yang mau disampaikan? Rasanya Brian senang banget udah bisa diundang, dan semoga dari kegiatan kami ini juga nanti bisa berkolaborasi lebih banyak lagi sama Pratnyamar juga Kak. Dan Brian tertarik juga sama tadi tentang nulis artikel ya Kak ya? Iya, betul. Oke, mungkin abis ini kita bakal kepoin kali ya Kak ya? Masih terus. Karena biasanya selama ini ya, kalau di website Pratnya tuh yang sering nulis artikel tuh kita, tim marketing gitu. Jadi kita merasa kayak kalau kita bisa ngajak nih teman-teman yang pintar nulis, atau enggak setidaknya mau nyoba nulis kayak gitu, kenapa enggak kayak gitu. Kita kan
berbanyak gitu ya. Karena di era zaman sekarang tuh lebih baik kolaborasi sebenarnya Iya, benar. daripada individual kan. Nah, jadi kita benar-benar program kita jalan, program teman-teman juga jalan kayak gitu. Dari Rani ada yang mau disampaikan? Kalau misalnya dari Rani sih, berterima kasih banyak dengan pihak Pradnyamart karena sudah menginisiasikan podcast bersama kita jika Gugus Dosman, dan semoga apa yang kita sampaikan sekarang juga bisa berdampak buat teman-teman yang nonton ataupun untuk kita semua. Dan sama yang kayak dibilang Brian tadi yang tentang artikel itu juga Rani lumayan tertarik karena jujur aja di SMA Negeri 1 Gianyar kita juga punya beberapa ekstra dan juga komunitas yang memang khusus di bidangnya seperti menulis artikel gitu. Jadi mungkin nanti Pradnyamart bisa ke SMA Negeri 1 Gianyar Boleh. promosikan program kerja ini, jadi kita bisa juga memperlihatkan kalau dan juga mencari lapak jadi wadah untuk menuangkan aspirasi. Oke. Ya karena kita nih sebenarnya ngundang Semeton juga bagus Dosman karena memang pengen nih pintu kita masuk ke Dosman tuh terbuka dulu nih gitu. Jadi nanti sisanya bisa masuk sana gitu. Karena kita secara bisnis ya sebenarnya di Pradnyamart itu sendiri memang jualannya alat tulis. Jadi kita jualannya memang barang-barang untuk anak sekolahan. Tapi di luar dari sana kita benar-benar kayak mau gimana caranya perannya ini berdampak untuk orang lain. Apalagi tadi kan tahu ada kegiatan ekstra dan lain-lain. Nah, karena sekarang udah langsung ketemu sama Anita nih, boleh nanti kontak aja langsung terkait proposalnya atau gimana bisa langsung karena kita bisa collab sih di sana. Kayak gitu. Karena kan kadang saking banyaknya nih yang ngirim proposal tuh kadang kayak benar-benar apakah ini benar-benar udah relate nggak sama program kerja Pradnya gitu. Jadi kalau belum relate ya masih kita keep dulu kayak gitu. Terus sih, jadi nanti semoga ini jadi pintu masuk kita sama Dosman. Terus Dosman juga nanti bisa kontak-kontakan sama Pradnya. Karena kan kita deket juga gitu kan. Jadi nanti bisa collab. Karena supaya kalian tuh pasti mikirnya awal-awal toko ATK biasa kayak gitu. Nah, pengennya sih nanti dari sini itulah kita bisa kolaborasi. Apalagi kan kalian nanti mau prepare kelas 12 gitu kan. Tuh, jadi pasti nanti adik-adik dia perlu bimbingan. Tuh boleh langsung aja ke Pradnya, siapa tahu nanti kita bisa bantu gitu. Siap. Oke, ya karena kita sudah di ending, sudah di closing nih. Jadi terima kasih sudah hadir Brian, terima kasih. Terus Rani juga terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada hari ini. Saya Nita selaku host podcast pada hari ini mengucapkan terima kasih juga buat nanti future people yang akan nonton. Semoga kalian terinspirasi bahwa kita di Bali itu tidak kekurangan generasi muda Bali yang sangat inspiratif, yang sangat inovatif, dan juga bahkan program-program kerja mereka itu benar-benar berdampak untuk masyarakat Bali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk future people. Goodbye and see you. Pokoknya kalian stay tune terus di podcastnya Pradnyamart TV. Jadi nanti kita akan mengundang yang lebih banyak lagi siswa-siswi berprestasi di Bali dan semoga nanti itu bisa berdampak untuk semuanya. Itu saja mungkin dari terakhir ya dari Brian sama Rani, ada yang mau disampaikan lagi? Tetap semangat. Tetap semangat ya. Pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Oke, hari ini ceritanya cukup luar biasa. Ya benar-benar kayak ternyata semangat kalian benar-benar membara kayak gitu. Sampai saya yang udah tua ini juga termotivasi gitu. Ya, jadi itu saja podcast kita pada hari ini, Future People. Jadi stay tune terus di Pradnyamart TV dan semoga kedepannya kita sama Dosman bisa kerjasama lagi nih untuk hal yang lain. Oke, see you dan terima kasih ya untuk semuanya. Semoga nanti dilancarkan dan pokoknya Happy New Year dan semoga nanti di generasi muda Bali lainnya bisa melanjutkan program kerja yang lebih berdampak lagi untuk Bali. Terima kasih. Terima kasih.